90,2 Serambi FM dan terima kasih sudah masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh dan pastinya di malam hari ini masih dalam program Tausiah Interaktif untuk edisi siaran di Kamis 3 September 2020 dan pastinya Tausiah Interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemenang Kota Banda Aceh dan kita masih bersama dengan Ustaz Zainuddin SPDI dengan tema kita peran dai dalam menanggulangi pandemi dan ini ada pertanyaan nih Ustaz dari Ibunda Ros di Ule Karing. Bagaimana kira-kira kita mengkategorikan seorang itu dapat dikatakan sebagai dai, Ustaz? Apakah seperti kami nih ibu rumah tangga dapat juga menjadi dai yang berperan untuk menanggulangi pandemi ini? Kira-kira ada tidak contoh peran apa yang bisa diambil nih, Ustaz? Ini kira-kira ini pertanyaan dari Bunda Ros. Siapa saja sebenarnya bisa jadi dai. Dai apa? Dai artinya menyeru, penyeru, yang mengajak. Tidak mesti orang alim. Nah, di rumah ibu bisa jadi dai, bapak bisa jadi dai. Dia apa tugasnya? Menyuruh anaknya sholat, menyuruh mendakwahi anaknya sembahyang, menyuruh anaknya baca Quran, ya, menyuruh anaknya untuk berangkat belajar agama, mengajar mengaji. Jadi menyeru bisa jadi dai di rumah. Nah, ibu rumah tangga pun bisa berperan sebagai daiyah namanya. Kalau dai laki-laki, daiyah perempuan. Menyeru anaknya, nak, itu sudah azan, cepat kamu ke masjid. Nah, menyeru anak laki-lakinya, nak, itu di Menasa ada pengajian, cepat kamu ikuti. Menyeru, mengajak, nak, yuk ini ada kajian ini, kita ikuti, kita dengar. Ya, boleh. Mengajak kebaikan, siapapun boleh. Tapi untuk mengajar ilmu, ini mesti orangnya, orang alim, orang yang ada ilmu. Tapi untuk mengajak, untuk kebaikan, siapapun boleh. Ya. Cuman dalam mengajak itu kan ada beberapa bahasa yang harus digunakan, ya. Jangan dengan bahasa yang kasar, tapi bahasa-bahasa yang lemah lembut, bahasa-bahasa yang berhikmah. Ya. Jadi ibu rumah tangga boleh mengambil peran daiyah, ya, untuk keluarganya, anak-anaknya, pokoknya dalam rumah tangga itu. Ya, nak, jaga kesehatan, nak, cuci tangan, nak, jangan panik, dan sebagainya. Jadi penyeru itu, dai itu, ya, tidak mesti disyaratkan mesti orang alim. Ya. Tapi karena kita sudah dilabelkan bahwa dai itu erat kaitannya itu identik dengan orang alim. Karena memang rata-rata yang jadi dai itu memang orang berilmu, ya kan. Tapi kalau kita lihat secara bahasanya bisa siapa saja. Oke. Kemudian Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Ustadz Abah di Selimum, Ustadz, tentang beliau ini kan Ustadz di salah satu menasah dan masjid. Ustadz bercerita di layanan live kita tentang bagaimana caranya nantinya misalnya setelah selesai COVID ini untuk mengembalikan masyarakat ke masjid kembali. Karena beliau memiliki tantangan kemarin setelah ada headline dari pemerintah dan khususnya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa lebih baik di rumah saja. Ustadz, kan masyarakat sudah terbiasa ini di rumah. Jadi istilahnya ada keengganan untuk kembali ke masjid. Ini kira-kira ada tidak tips atau trik bagaimana caranya agar masyarakat bisa kembali lagi ini ke masjid, Ustaz? Ya, apabila di tempat kita zonanya hijau, tidak apa-apa, bukan zona merah, kita sembahyang berjamaah seperti biasa di masjid, di Menasa. Tapi kalau di situ wabahnya merebak luar biasa, karena menjaga diri juga penting. Ya, kita sholat di rumah. Tapi kalau memang sudah aman-aman saja, tidak ada yang terpapar, ya salahnya kita hidupkan kembali Menasa, masjid. Dan bagi orang yang sakit, jangan di rumah saja. Ya, kenapa? Ya, mengganggu orang lain. Ya, walaupun sakit kita mungkin flu biasa. Karena hari ini kan orang lebih takut pada orang bersin kan, orang yang apa? Nah, jadi untuk menjaga fitnah itu yang kurang sehat sholat jadi rumah. Tapi yang sehat-sehat ramaikan masjid, Menasa. Apalagi sholat berjamaah subuh, ya. Sholat berjamaah subuh ini disebutkan barang siapa yang sholat berjamaah subuh ini fi zimmatillah, dalam lindungan Allah. Jadi kita sudah dalam lindungan Allah, Allah yang menjaga, Allah yang menjamin.
Siapa yang punya kuasa untuk mengganggu, punya kuasa untuk menyakiti, ya? Karena kita sudah ada dalam zimmatillah, pelindungan Allah, dalam jaminan Allah. Ya, seperti misalnya seorang komandan tertinggi dalam kepolisian, dia menjamin, aku jamin kamu selamat, nggak apa-apa, pergi, masuk terus. Misalnya berani kita kan? Kenapa? Ada yang menjamin kita. Kita yakin kepada dia. Kenapa? Dia punya anak buahnya banyak, pengaruhnya besar. Nah, jadi kita percaya diri. Ini yang jamin kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Virus di bawah arahan Allah. Virus ini tentara-tentara Allah. Kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sepanjang hidup itu, sepanjang hari kita aman. Jadi jangan terlalu panik. Nah, selanjutnya baik sangka. Ya. Biasakan baik sangka. Kita seru baik sangka kepada sesama kita. Jangan mudah buruk sangka. Ya kan? Karena Islam itu menyuruh kita baik sangka, husnuzan, ya. Karena baik sangka ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kalau buruk sangka juga akan melahirkan keburukan-keburukan yang berikutnya. Makanya Islam itu melarang kita berburuk sangka. Kata alim ulama, 2 perkara yang paling buruk di antara yang buruk, yaitu pertama buruk sangka kepada Allah, yang kedua buruk sangka kepada hamba Allah. Nah, 2 perkara baik di antara yang paling baik adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, jadi kita jangan mudah untuk buruk sangka kepada orang. Biasakan berbaik sangka. Ya. Artinya waspada perlu, waspada terhadap penyakit ini perlu, tapi jangan kita mudah mencurigai, mudah buruk sangka. Ya. Waspada perlu waspada kita untuk menjaga diri, keluarga perlu. Tapi jangan di mana-mana kita biasakan untuk berburuk sangka sesama kita. Perlu dijaga ini. Jangan sampai karena wabah ini kita renggang sesama saudara, renggang sesama kawan, renggang sama jamaah. Ya, ini penting. Waspada terhadap penyakit perlu kita jaga kesehatan, perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan protokol kesehatan. Tapi sesama kita jangan kita biasakan untuk saling berburuk sangka. Nah, kemudian Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari Azhar nih Ustadz tentang bagaimana caranya ini agar sesama teman ataupun sama kawan bisa mengajak lebih bertakwa kepada Allah dengan pandemi ini Ustadz. Ada tidak tipsnya Ustadz? Karena beliau ini menyatakan bahwa kawannya ini lebih takut dengan menjadi ODP-nya Corona daripada ODP-nya Allah, seperti itu Ustadz. Jadi ini sungguh sangat menarik ini pertanyaannya Ustadz. Orang dalam pantauan, ya. Iya, Ustaz. Kita semua orang dalam pantauan, dipantau oleh Allah SWT, dimonitor, ya. 24 jam hidup kita, tarik nafas kita dilihat Allah Ta'ala. Jadi yang seharusnya lebih kita takuti adalah pantauan Allah Ta'ala, karena kita orang beriman. Ya. ODP manusia, dalam pantauan manusia, kalau Allah izinkan, ya, kalau Allah izinkan makhluk ini bisa memberi kita mudarat, ya, baru kita kena mudarat, baru kena penyakit. Tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak kena. Ini keyakinan kita, ini akidah kita. Makhluk tidak berkuasa kepada kita untuk memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Jadi kembali kepada akidah. Jadi kita takut yang pertama dan utama itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai rusak akidah kita. Waspada dengan penyakit perlu, ya, dan disuruh memang harus waspada. Tapi jangan sampai ketakutan kita ini mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak takut tinggal semayang, kita nggak takut melanggar syariat, tapi takut sekali dengan dengan penyakit, dengan corona dan sebagainya. Ini salah. Ya. Karena segala sesuatu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Sudah takdirkan. Kita sudah ditakdirkan umur kita berapa, ya, rezeki kita, jodoh kita, ya, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu.
kita disuruh ikhtiar, disuruh berusaha. Sakit, berobat. Jangan pulang udah sakit. Alah, kalau ditakdirkan sehat kan sehat, kalau ditakdirkan mati, itu ya mati terus. Maksudnya nggak berusaha. Disuruh berusaha, sakit, berobat, minum obat, ya. Periksa kesehatan, ya. Disuruh berusaha. Ikhtiar, Allah beri kita pahala. Sudah berusaha juga tidak mendapatkan hasil. Jadi ikhtiar kita ini diberi pahala. Seperti kita menyuruh anak-anak kita sholat, kan ikhtiar. Dia nggak kerjakan, tapi kita suruh, pahala menyuruh tetap ada. Nah, jadi senantiasa kita berbaik sangka sama kita. Di samping waspada juga dalam penyakit, tapi kita bangun depannya iklim untuk husnuzan sama kita. Husnuzan kepada Allah yang pertama dan husnuzan kepada ibadillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buruk sangka kepada Allah dan jangan kita buruk sangka dengan makhluknya. Ya, dalam kita menyikapi wabah ini tetap baik sangka dengan Tuhan, baik sangka dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, di samping kita menjaga diri dari penyakit. Baik, menarik sekali bahasan kita di malam hari ini, Syekh Darul Ulum, tentang peran dai dalam menanggulangi pandemi ini bersama dengan Ustaz Zainuddin SPDI. Dan pastinya kita akan segera kembali di ruang dengar Anda untuk sesi terakhir kita di malam hari ini. Jadi untuk Syekh Darul Ulum di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.